aku dijodohin, terus aku mau aja nih karena aku lihat dia kaya. Ya jujur aja sih soal materi. Iya. Aku melihat materi ya kan. Ternyata aku diuji sama itu dan itu sakit loh. Aku nikah pertama 2018, nikah kedua 2023 tahun lalu. Oke. Dan aku nikah sama suami orang. Complicated. Subscribe. Aku tuh bangsat jadi cewek, ya kan? Lah, mereka bilang kamu bangsat jadi cewek, maksudnya? Aku suka selingkuh maksudnya dulu. Oh, oke. Tapi sebenarnya aku tuh boleh nggak sih aku bilang aku tuh ada cadangan? Karena apa? Karena dia tidak membuat mentalku sehat. Oh, kenapa bisa seperti ini dalam hubungan suami istri ya? Kamu sudah menikah waktu itu atau belum? Dulu. Sudah menikah, ketika sudah menikah. Aku sempat jadi janda kan, terus menikah lagi. Oke. Dua Nah, kali. pada saat aku punya pacar beberapa. Oke. Terus dia bilang, aku tuh cewek bangsat gitu, suka mainin cowok gitu. Oke. Kenapa kamu suka selingkuh? Oh ya, kayaknya sih aku harus mengubah sesuatu dari diriku sih. Ya, menurut kamu kenapa? Aku nggak bisa ngejudge kamu ya. Aku belum ngedenger cerita kamu soalnya gitu. Aku tidak akan ngejudge kamu gitu. Kalau aku ya, dan bagi sebagian besar perempuan, itu alasannya karena si cowok nggak bikin kita bahagia atau gimana ya? Apakah gitu sih? Gitu sih. Emang kebahagiaan yang menurut kamu tuh seperti apa sih? Yang bahagia itu kayak gimana? Aku cowok itu nggak punya komitmen, nggak ada prinsip hidupnya. Terus kayak mencela-mencela, banyak bohongan gitu. Bukan bohong dalam hal dia selingkuhin aku, bukan. Ya jujur aja sih soal materi. Iya nggak apa-apa. Gitu. Iya kayak gitu. Sometimes aku nggak suka cowok yang kayak nutup-nutupin gitu. Mungkin masih pacar ya. Nutup-nutupin penghasilannya. Iya kan ya. Apa aku yang Enggak juga, karena itu prinsip kamu. Nggak ada yang salah, dua-duanya nggak ada yang salah gitu. Mungkin belum ketemu sama orang yang tepat aja. Terus? Iya. Kayaknya aku emang belum ketemu orang yang tepat, selalu salah orang mulu. Gitu. Ya udah, giliran aku selingkuh dianya marah. Dianya bilangin aku sembarangan. Padahal lo yang bisa ngebahagiain gue gitu. Tidak bisa mencukupi apa yang kamu mau gitu ya. Mereka tuh selfish apa sih? Iya. Secara materi. Gitu lah, aku emang. Halo, secara materi. Ya, something like that. Oke. Tapi mungkin cowoknya nggak kerja, mungkin dia masih karyawan biasa gitu. Kerja. Tapi kamu sempat nanya gitu, kamu per bulan berapa penghasilannya gitu, nanya baik-baik gitu gimana? Makanya pas sekarang ini aku tuh bertanya kan di Okcupid itu kan, aku bertanya kan sama kamu kan tadi. Itu template. Aku kenal sama orang, aku harus tahu dulu di awal gitu. Penghasilannya berapa gitu per bulan gitu. Karena itu bukan cuma buat kamu doang sebetulnya kan? Anak aku. Iya, kesana mikirnya kita kan. Iya. Kok bisa tahu? Iya, tahu lah. Aku tahu apa yang kamu
pikirin. Karena kamu udah punya tanggungan juga, udah punya 2 orang anak, mungkin kamu juga harus memastikan apakah nanti calon suami aku nanti ini bisa nggak untuk menghidupi bukan cuma aku nih, ada anak aku juga, buat sekolahnya, buat kesehatannya, pendidikannya, gitu kan ya? Benar. Ya itu make sense sih. Kalau itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau yang di mantan kamu, kita balik lagi ke mantan kamu ini, dari awal kamu udah tahu penghasilannya dia berapa? Enggak. Itu salahnya sih. Oke. Sehingga di situ ada peluang kamu cari lagi cowok yang lain gitu. Iya, coba dia tolong kamu ngasih tahu ke aku sebenarnya aku salah apa gimana sih? Tapi kalau misalkan ternyata cowok itu tidak sanggup untuk menghidupi, katakanlah tidak sesuai dengan ekspektasi kamu penghasilannya, apa yang akan kamu lakukan? Jangan dibawa juga ya. Ya, I have standar sih. Misalnya, tapi kalau misalnya, ya kita nggak tahu kan, kalau Tuhan kasih jodoh, terus misalnya udah berjodoh nih, terus tiba-tiba rezekinya tuh nggak sebaik gitu, ya udah jalanin. At least ini orangnya nggak bikin emosi, ngerti gak sih? Karena sebenarnya aku juga sebenarnya kalau kerja mah kerja keras, sebenarnya bisa dibilang hard worker. Makanya aku tuh butuh cowok itu yang bisa nenengin, yang bisa gak bikin emosi kayak gitu. Karena aku orangnya tantruman. Iya. Oh, itu anak kamu ya? Iya, anak aku. Berapa tahun? Umurnya masih 7 bulan. 7 bulan? Iya. Nah, yang pertama itu umurnya udah 5 tahun. Oke, berarti kamu nikah 2019-an? 19? Aku nikah pertama 2018, nikah kedua 2023 tahun lalu. Oke. Dan aku nikah sama suami orang complicated. Wah, itu ketahuannya gimana? Dan sekarang aku tuh cocok seperti yang kamu bilang. Kenapa? Gimana? Papanya dipasuk. Gimana? Kamu cerita aja. Gimana? Jadi, actually ya, aku tuh udah ditalak kan 3 kali. Iya, 3 kali. Terus karena dia lihat aku chatan sama cowok kayak gitu kan. Akhirnya dia tuh kan cemburuan banget ini yang kedua. Nah, dia talak aku udah 3 kali loh. Udah 3 kali dia talak aku. Tapi dia mau memperbaiki itu semua demi anak aku yang kedua ini. Terus aku pikir, ya nggak bisa lah, lo nya aja mulutnya enteng kayak gitu. Nggak mau dong, secara Islam kan udah nggak bisa ya kan. Itu loh. Dan lagian dia tuh ada istri. Emang dia udah mau cerai sama istri ini. Istrinya udah 1 tahun nggak pulang-pulang, dia di. Nah, ini suami di, ya kan. Dia udah nggak pulang karena dia udah menjauh gitu nih, perempuan udah nggak mau karena dia 5 tahun nikah sama dia nggak ada anaknya. Pas sama aku tiba-tiba ada anak gitu kan, sakit ya. Akhirnya si perempuan ini ya udah melepaskan diri. Tapi masih karena dia PNS nih statusnya nih, cowok suami papanya anakku nih. Jadi nggak gampang, cerainya tuh nggak gampang. Dia harus melalui proses dan itu bertahap. Oh, beda ya kalau PNS cerai ya? Kalau PNS itu susah banget emang cerainya. Dia harus disidang dulu. Dia PNS di kejaksaan ya kan. Oke. Dia harus, pokoknya banyak ribet. Oke. Jadi kamu sebetulnya tahu kalau cowok ini sudah memiliki istri, tahu sebelumnya? Oh, aku tahu, cuman akunya emang bangsa.
Nggak apa-apa, setiap orang ada bangsatnya sendiri. Karena dia nge-approach aku itu mengatakan bahwa dia udah nggak pernah sama istrinya tuh dari 2020, dan itu emang benar sih. Dari 2018 nikah, 2020 dia udah gak pernah sentuh istrinya lagi. Akhirnya rumah tangganya gak berjalan baik dong, ya kan? Ya kan? Betul. Gitu. Karena dia benci sama perangainya nih, perempuan. Dia gak suka kayak gitu, keras orangnya, gak mau dengar kayak gitu. Oke. Dan dia udah 1 tahun gak pulang, ya udah dia juga gak peduli gitu. Apalagi udah ada anaknya, ya kan. Jadi aku tuh si malakama, makanya makin kesini makin aku lihat kayak ngapain juga pertahanin dia, ya kan. Ya aku jujuran aja sih, jadi gaji pokok dia itu kan langsung ke istrinya ya, dan aku tuh dikasihnya nggak seberapa gitu, jadi aku nggak tahan juga sih sebenarnya. Iya. Nah, kayak gitu, makanya aku capek aja. Dulu waktu pacaran gila royal banget. Aku sebulan ada kali 50 deh. Giliran jadi istri, wah gila sih. Kayak gitu, cobaan ya, namanya juga hidup. Sebulan 50 juta? Dulu pas pacaran. Wah, gokil. Nah, pas nikah gila sih. Untung-untungan kalau ada 10 sih. Waduh, drastis banget berarti. Drastis banget, gila gak? Drastis banget, makanya aku kayak, wah gila sih. Iya. Oke. Ya kayak gitu, aku gak bisa. Jadi sekarang statusnya kamu masih bersuami sama dia atau memang sudah putus, sudah lepas? Jadi gini, aku kan nikah siri dengan posisi dia itu mau memperbaiki, tapi sebenarnya dalam Islam itu udah gak bisa, ngerti gak sih? Aku tuh udah harus nikah sama orang lain, ngerti gak sih? Kayak gitu. Jadi ya walaupun kamu bilang aku ini masih istri atau apa segala, enggak, secara agama itu kita tuh udah selesai, ngerti gak sih? Kayak aku juga udah gak mau sama kamu, sifatmu jelek, perangaimu bu, kayak gitu. Cuman ya emang dewasa sih orang. Saya kayak banyak hal yang diajarin kamu, kayak gitu. Cuman aku ini satu ya, aku benci banget sama dia. Dia itu lebih memprioritaskan orang lain ketimbang kebutuhan istrinya, maksudnya domestik. Gimana? Coba jelasin. Dia lebih royal ke teman-temannya, dia lebih pokoknya kayak gitu. Padahal hal yang kamu mesti pastiin itu kan istri dulu, ya kan? Betul. Kamu gitu, jadi kayak aku merasa aku nggak diprioritasnya, ngapain aku bertahan sama kamu gitu maksudnya. Gitu, jadi aku nggak tahan. Itu aja ini. Aku nggak tahan. Jadi udah nggak komunikasi lagi sekarang, sudah nggak ini lagi. Udah nggak komunikasi lagi, masih komunikasi. Masih, karena ada anaknya. Iya. Dan dia anaknya 5 tahun kan, gak ada anak. Bukannya yang 7 bulan ini? Iya, anaknya yang kedua ini. Iya. Anak aku yang anak pertama dia maksudku. Oh iya. Kalau yang sama yang pertama ini, kenapa kamu bisa pisahnya? Aku menikah karena melihat, jadi aku dijodohin kan. Okay. Papanya sama aku kan sahabatan nih. Ya kan, papanya sama papaku sahabatan. Aku dijodohin, terus aku mau aja nih karena aku lihat dia kaya. Iya dulu kan, dia kan. Tapi ternyata setelah dijalanin dia itu anak mami, nggak bisa menentukan nggak bisa menentukan keputusan, nggak bisa dominan lah. Jadi kalau ada quotes akhirnya gini, aku kerja kok makin kesini makin kayak aku ngebiayain kamu ya, kayak gitu. Karena dia anak mami kan. Iya.
Langsung aku bilang, ngapain juga, udah aku ganti ya cerai. Males aku sama ketemu laki-laki yang nggak bisa dewasa, nggak dominan, terus bergantung sama orang tuanya. Itu sih. Oke. Kenapa? Jadi kalau ada quotes pernah aku baca ya, entah itu kutipan dari mana. Tuh kayak gini. Kalau kamu menikah sama orang ngeliat hartanya, nanti pernikahanmu akan diuji sama harta juga. Kayak kesusahan. Itu bener adanya tuh di aku. Aku melihat dia tuh kayak gitu. Suamiku yang pertama ya kan. Terus yang kedua juga kayak gitu. Aku melihat materi ya kan. Ternyata aku diuji sama itu, dan itu sakit loh. Kayak gitu. Emang gak lepas sih dari ujian, namanya juga hidup. Betul. So what do you think? Aku nih sebenarnya kayak gimana, dan aku harus gimana sih? Sebetulnya jawabannya ada di diri kamu sendiri. Yang bisa menemukan itu jawabannya ada di diri kamu sendiri. Aku di sini cuma membantu untuk menemukan jawaban itu gitu. Jadi kalau kamu tanya ke aku harus kayak gimana? Aku sendiri nggak tahu. Karena jawabannya pasti akan muncul dari diri kamu sendiri. Kamu akan tahu tiba-tiba harus kayak gimana yang harus dilakukan gitu. Kayak gitu. Kalau kamu datang ke psikolog pun dia nggak akan bisa bantu kamu sebetulnya, karena dia cuma menampung unek-unek kamu, menampung cerita kamu, keluh kesah kamu, dan pasti balik lagi jawabannya ada di diri kamu sendiri. Pernah ke psikolog emang? Berat banget. Pernah? Berat banget. Tapi ya ingat aja, kita selalu ingat bahwa kalau kita diberi cobaan tuh, ya kamu sendiri udah tahu lah, tidak akan melebihi batas kemampuan kita gitu kan. Iya. Kalau orang lain ada di posisi kamu sekarang, mungkin udah nggak kuat gitu ya, udah pusing, udah stres, udah depresi, frustasi. Tapi karena ini menimpa ke kamu, dan yang di atas itu maha tahu ya, Allah itu maha tahu bahwa seorang kamu ini tuh dia bisa kuat nih, kamu pasti akan bisa melalui ini semua. Gimana pun caranya, kita nggak ada yang tahu, keajaiban pasti ada gitu. Iya betul. Aku stres. Stresnya tuh yang kayak, kok kayak gini sih, kayak gitu jalan hidupku, kok dua-duanya rumit kayak gitu. Kamu sebelum menikah pernah mikir nggak bahwa ternyata bakal serumit ini nih jalan hidup gua gitu? Pernah kayak mikir kayak gitu nggak dulu waktu muda gitu? Maksudnya dulu pas mau nikah, enggak, yang di pikiranku happy. Tapi ketika masalah ini datang, sebetulnya kamu udah siap atau enggak? Ketika ada masalah datang, aku udah siap, karena waktu itu aku mandiri sih. Aku nggak peduli sama jadi, ya kayak gitu, ego orang gitu. Iya. Ego sih aku ini sebenarnya. Aku kesel aja sih ketemu cowok yang gak dewasa itu, sakit loh. Kayak anak mami itu kemarin, sakit banget. Anak mami itu contohnya kayak gimana sih yang dia lakuin tuh apa contohnya? Anak mami banget. Ya pokoknya penghasilan dari orang tua. Dia bekerja di perusahaan orang tuanya, terus dia digaji dari orang tuanya, apa-apa dari orang tua. Jadi diatur sama mertua. Masuk ke rumah tangga kamu gitu. Itu ujian banget sih. Aku harus ya gitu, diatur mertua. Malas aku kayak gitu.
Oke. Tapi bukannya mostly perempuan pengennya seperti itu ya? Maksudnya dia nih punya keluarganya punya perusahaan gitu kan, si anaknya ini kerja di perusahaan bapaknya, dia penghasilannya bla 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 gitu. Bukannya seperti itu cewek-cewek? Enggak. Enggak. Kenapa? Tergantung cowoknya. Kalau cowoknya bisa dewasa dan tidak cenderung membela orang tuanya, ya kayak gini, jadi dia tuh nggak membela aku di depan orang tuanya, itu yang aku kesel banget. Kenapa nggak ngebela kamu? Iya, padahal kan ini istri kan ya. Nggak dewasa intinya, dia nggak dewasa. Ya sebetulnya orang tua ini kan hanya merestui hubungan anaknya, harusnya begitu kan. Mau rumah tangga, mau keputusan apapun ya balik lagi sama yang menjalani sebagai pemimpin keluarga kan, harusnya gitu kan. Betul sekali. Bener banget. Oke. Kompleks banget masalah hidup dari dulu. Ya gara-gara ini semua tau nggak, mamaku sampai stres mikirin aku. Makanya aku merasa bersalah sama mamaku, karena mamaku stres ngadepin aku. Aku kan 4 bersaudara ya. Aku anak ketiga. Semua saudara aku tuh normal, cuman akunya aja nggak normal. Artinya hidupnya normal, cuman aku aja nggak normal. Makanya pikiran banget. Aku jadi beban pikirannya banget. Sampai sakit ya kan, sampai sakit mama aku. Kayak gitu.